Jumpa lagi dengan Bung Yes. Tinggal 2 bulan, ya lebih sedikit, tim U17 Indonesia akan terlibat di Piala Dunia pada bulan November dan Desember nanti. Lalu apa saja sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan tim yang dipimpin oleh pelatih Bima Sakti? Bagi semua rekan, sahabat, teman, ikuti terus analisis Bung Yes di Rai Soccer TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sejak persiapan 10 Juli lalu, Bima Sakti telah melakukan langkah-langkah positif dan tentu saja produktif dengan memulai seleksi di beberapa kota untuk menjaring pemain untuk dipilih nanti dan terlibat di Piala Dunia. Sekitar sebulan lebih sudah dilakukan kegiatan tersebut. Dan sejak 31 Agustus lalu, seluruh pemain diliburkan dan akan kembali berkumpul pada tanggal 10 September nanti di Jakarta, tentu saja dengan latihan di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Setelah berkumpul pada tanggal 10 September nanti, mereka kemudian berlatihannya dalam sepekan dan akan dilanjutkan ke Jerman untuk memulai persiapan secara optimal sekitar sebulan lebih, tepatnya sampai 23 Oktober, dan kembali lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan diri terjun di Piala Dunia pada tanggal 10 November saat pembukaan di 4 kota, Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya, dan akan berakhir pada 2 Desember nanti. Bima Sakti sangat optimis kalau melihat persiapan yang sudah dilakukan terutama dalam menyeleksi pemain. Apalagi Bima Sakti dibantu oleh 3 pelatih yang punya reputasi yang cukup baik di sepak bola. Ada Indra Safri yang kita kenal sudah berprestasi di tim usia dini di Indonesia. Juga ada Shin Tae-yong, pelatih asal Korea yang sudah terkenal membawa tim nasional Korea berprestasi di Piala Dunia. Dan juga yang terakhir adalah konsultan dari Jerman, Frank Wormuth. Dengan 3 orang sosok yang punya pengalaman cukup baik dan cukup tinggi dalam sepak bola, Bima Sakti memang perlu dan harus optimis untuk membawa Indonesia nanti berprestasi terbaik di Piala Dunia nanti. Nah, rencana pergi ke Jerman sekitar tanggal 16-17 September nanti, kemungkinan mereka akan mengambil home base di 2 kota, Frankfurt atau Dortmund. Secara tradisi memang 2 kota ini memiliki tim-tim yang baik di Bundesliga. Tentu saja di luar Bayern Munchen yang bermarkas di Munchen. Tapi menurut Bima Sakti rencana itu masih terlalu awal, tapi kemungkinan besar memang ada di kota Frankfurt dan Dortmund, di mana Frankfurt punya tim yang cukup terkenal selama ini, yaitu Eintracht Frankfurt, dan juga Dortmund dengan Borussia Dortmund yang selalu berprestasi di Liga 1 Jerman atau Bundesliga. Nah, persiapan apa saja yang akan dilakukan oleh tim kita nantinya di Jerman? Memilih Jerman tentu punya alasan yang kuat, karena ada 2 hal yang paling pokok dipilih oleh Indonesia atau PSSI untuk menjadi persiapan terakhir tim sebelum tampil di Piala Dunia. Jerman memiliki pembinaan usia dini yang sangat baik, di mana mereka sendiri juga akan tampil di putaran final nanti di Indonesia, sehingga tidak salah kalau Jerman yang dipilih sebagai persiapan terakhir untuk tim Indonesia. Juga yang kedua adalah ada sosok Frank Wormuth, orang Jerman tentu, dan dia tentu akan sangat menguasai seluruh persiapan atau pembinaan yang dilakukan oleh Jerman atau DFB untuk usia muda, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh Frank Wormuth, dia dapat menurunkan kepada tim kita, tentu dengan bekerja sama secara baik dengan Bima Sakti dan seluruh ofisial yang terdiri dari sekitar 22 ofisial nanti dibawa ke Jerman, di luar sekitar 26-28 pemain Indonesia yang akan dipersiapkan di Jerman nantinya. Jadi sekali lagi pemilihan Jerman sebetulnya
cukup baik dan tidak keliru. Tinggal bagaimana mereka berlatih selama sebulan lebih itu untuk mempersiapkan diri secara optimal. Nah, kalau kita menyorot materi yang akan dibawa oleh Bima Sakti, juga sebetulnya dari seluruh pemain yang telah diseleksi, tentu dengan ala kadarnya, karena selama ini PSSI tidak punya kompetisi usia dini yang memang berjenjang dan dapat diandalkan. Tetapi dengan materi-materi yang ada saat ini, sebetulnya Bima Sakti dan Frank Wormuth didukung juga oleh Dennis Wise dan Indra Safri bisa membentuk sebuah tim yang paling tidak mempermalukan Indonesia nanti di Piala Dunia. Dari nama-nama yang sudah dikantongi oleh Bima Sakti, dia memiliki beberapa pemain yang memang sangat dipercaya bisa membuat atau membawa tim ini menjadi lebih baik. Katakan saja, ada 3 pemain diaspora yang sedang menjadi sorotan utama seluruh ofisial untuk bekerja sama dalam tim nanti. Katakan saja ada Welber Jardim, pemain keturunan Brasil dari ibu Indonesia yang saat ini bermain di kelompok usia U17 Sao Paulo, Brasil. Dan juga ada Ji Da Bin dari Korea Selatan yang bermain atau sedang digodok dalam pembinaan usia muda di klub ASIOP Jakarta. Dan juga ada pemain dari Prancis atau berdarah Prancis yang dibina di Bali United, yaitu Wormuth Yves. Nah, 3 pemain diaspora ini kemungkinan akan menjadi tulang punggung tim Indonesia nantinya, karena ketiga pemain ini, 2 diantaranya yaitu ada Ji Da Bin dan juga Mauri Yves. Kedua pemain ini menempati posisi strategi di lini tengah, namun bisa didukung juga oleh Welber. Kalau memang Bima Sakti butuh kekuatan penuh di lini tengah, Welber bisa didorong ke tengah. Tetapi posisi Welber selama ini memang ada di pertahanan. Sementara untuk pemain lokal, Bima juga sudah mempunyai beberapa pilihan. Antara lain di lini tengah yang menjadi kekuatan trim atau sentral kekuatan dari sebuah permainan. Di sana ada Hanif Ramadan, ada juga Vigo Dennis, ada juga Rifki. Pemain-pemain ini oleh Bima sudah mendapat sorotan utama dan sepertinya akan menjadi tim inti dari tim Indonesia nantinya. Sedangkan di depan ada 2 striker yang sedang dioptimalkan kekuatannya untuk lebih tajam ke depan nantinya, yaitu ada Nabil Asyura dari Persija Jakarta dan juga ada Aran Kaka dari Persis Solo. Dengan pemain-pemain ini, Bima berharap mereka dalam latihan atau persiapan selama sebulan lebih di Jerman akan lebih matang. Karena di Jerman sendiri menurut Bima akan dilakukan berbagai pertandingan uji coba, baik friendly game maupun turnamen resmi di sana. Sehingga dengan uji coba atau terlibat langsung dalam turnamen tidak resmi di sana, maka tim Indonesia akan semakin matang dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Dan kita berharap sesuai juga harapan Bima dan seluruh masyarakat Indonesia, tim ini memulai dengan kerjasama yang apik di dalam. Dan Bima sendiri selama ini sangat puas dengan kerjasama dari semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik tim, manajer, pelatih, pemain, dan juga tim pendukung dari Frank Wormuth, Dennis Wise, dan Indra Safri. Dan kita lihat sosok manajer tim bagi U17 Indonesia ini adalah Henry Herawan, seorang sosok yang juga memiliki pengalaman cukup banyak di sepak bola karena dia adalah owner atau pemilik dari klub Liga 2 Mitra Kukar. Dengan komposisi tim official yang cukup baik ini, tentu kita semua masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola berharap banyak dari tim ini nantinya. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.